Republika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Luki Hardianti, tapi kali ini saya nggak sendirian karena ada rekan-rekan saya juga yang biasanya kalau Kang Sandi kita ketahui selalu membawakan rubrik Gaspol ya Kang ya? Gaspol, gagasan politik. Gagasan politik, ngegas terus soal politik. Kalau Opik lebih ke jadi anggota Dewan Bayangan gitu ya, Pik. Legislator bayangan. Karena bahasannya selalu soal anggota dewan. Tapi kali ini kita ada namanya rubriknya karena kita bareng nih bertiga. Namanya adalah Kongko Redaksi Jabar atau konten ngobrol kolaboratif redaksi Jabar. Nah, kita mau ngebahas apa nih kali ini, Kang? Kita akan ngobrol mengenai TPA Sarimukti. Kemarin kita lakukan liputan khusus, investigasi juga gitu, dan ada beberapa hasil liputan yang rasanya perlu disampaikan ke publik. Karena memang TPA Sarimukti ini dioperasikan 2006 ya Kang ya? 2006 berarti sudah berapa tahun Bik? Udah lama banget ya. Bahkan ada di sesi-sesi kan, ada kayak kawasan 1 sampai 4 yang udah tidak bisa beroperasi. Sekarang yang dioperasikan kawasan 5 ya. Kawasan sektor 5 ya. Sektor 5 ya. Nah, kemarin Kang Sandi katanya sempat berkunjung ke sana liputan. Ya. Alhamdulillah kemarin kami berkesempatan liputan ke sana ke lokasi TPA Sarimukti, tepatnya di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Gitu ya. Memang kondisinya sangat memprihatinkan dan saya menyampaikan laporan khusus video saya itu di atas tumpukan tanah yang saya kira sebelumnya itu bukan tumpukan sampah. Ternyata di bawah tanah itu sampah, di bawah tanahnya lagi sampah. Sampai berapa lapis? Itu sampai 5, 8, pokoknya menggunung. Ngeri ya. Menggunung kayak gitu. Kayak iklan wafer ya. Oh ya, gitu. Ratusan lapisan ya. Ratusan lapis. Tapi itu nggak takut amruk gitu kan ketika berada di situ? Awalnya nggak tahu. Begitu tahu, jadi takut saya akhirnya. Karena tanahnya itu gembur, dia nggak, pijakan tanahnya itu nggak padat gitu ya. Saya santai-santai aja gitu. Begitu dikasih tahu, oh itu ternyata sanitary landfill kan. Ya, sampah tutup tanah, sampah lagi tutup tanah lagi. Begitu saya tahu seperti itu kondisinya, wah jadi takut akhirnya. Kebayang nggak kasus yang Lewi Gajah 2005 kalau tidak salah ya? Ya itu kan karena sama pengelolaannya sanitary landfill, akhirnya ada gas di bawah, ada pemicu langsung meledak dan korbannya tuh ratusan orang. Banyak banget ya. Banyak banget. Saya terpikir seperti itu. Ini kalau kemarin nauzubillah min dalik meledak, kayaknya saya duluan nih. Jadi korbannya. Ngeri. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Dia selamat ada di sini dan akan men-share hasil liputannya. Hasil liputannya. Apa tuh yang akan di-share pertama Kak? Kita akan menunjukkan situasi kondisi TPA Sarimukti di sana seperti apa gitu ya. Kita ulas juga bahwa TPA Sarimukti ini mulai ditetapkan jadi TPA tahun 2006. Saat itu Bandung Raya mengalami darurat sampah. Ya, betul. Gitu ya. Kita akan pemicu Lewi Gajah itu 2005 pemicu Lewi Gajah ya. Sehingga tidak ada TPA, akhirnya ditetapkanlah TPA Sarimukti sebagai pengganti Lewi Gajah saat itu. Kondisinya kala itu masih hutan jati. Oh, sayang Pik, kalau hutan jati kita uangkan itu berapa ya? Iya. Jati itu kan mahal banget ya? Ya, kemarin dihitung kurang lebih 30 miliar. 30 miliar. Ya. Nilai kalau dijual itu ya, tumpukan kayu-kayu itu. Dan sekarang itu semuanya jadi lahan sampah ya? Jadi lahan sampah. Jadi hutan di bawah. Waktu itu yang ngelolanya Perhutani, karena ada situasi darurat, maka kebijakan Kementerian Kehutanan untuk mengalihkan gitu ya, mengalih fungsikan lahan itu menjadi TPA Sarimukti. Dan sebelum dialih fungsikan tentunya yang namanya hutan pohon semua kan itu. Ya, betul. Dibabat dulu pohonnya, baru dijadikan TPA Sarimukti. Dan janjinya saat itu hanya 4 tahun. Ternyata itu sudah ternyata sampai sekarang ya. Over banget. 4 tahun tuh dari 2006 sampai 2010. Ya, nah, di rentang waktu 4 tahun itu, pemerintah provinsi diminta menyiapkan TPA, lokasi TPA lain dengan pengelolaan yang lebih profesional. Namun sanitary landfill lagi ya? Enggak sanitary landfill lagi. Dan bukan di TPA Sarimukti. Legok Nangka ya? Legok Nangka di Canangan. Dan itu baru dicanangkan tuh 2010 Legok Nangka tuh. Tapi sampai sekarang belum
Belum ada Belum ada realisasi. juga, belum berjalan juga itu Legok Nangka. Oke, kita lihat dulu kayaknya nih Kang Oke. video dari hasil liputan tim Republika kemarin. Gimana suasana terkini Sarimukti. Kita saksikan video berikut ini. Silakan diminum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Republika, saat ini saya sedang berada di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah berkesempatan saya berada di sini dan memberi laporan khusus bahwa TPA Sarimukti baru saja kontraknya atau pemanfaatannya diperpanjang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang saya tahu TPA Sarimukti ini awal dioperasikan tahun 2006. Kala itu terjadi darurat sampah di Bandung Raya sehingga kabupaten kota cenderung kesulitan mencari lahan penampungan sampah dari daerahnya. Sehingga persoalan sampah kala itu diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menggunakanlah atau menetapkanlah lahan ini sebagai tempat pembuangan sampah dari Bandung Raya. Mengingat keluhan dari masyarakat Bandung Raya kala itu tahun 2006 yang terjadi darurat sampah sudah sangat kuat keluhannya sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif mengambil langkah cepat dan menetapkan lahan di sini TPA Sarimukti. Ini sebelumnya lahan milik perhutani, dikelola perhutani. Awalnya lahan ini terdiri dari pohon jati, hutan jati, gitu ya. Dan akhirnya atas kebijakan Kementerian Kehutanan diizinkanlah lahan ini digunakan untuk TPA Sarimukti. Sistem pengelolanya di sini kalau yang saya lihat masih open dumping. Artinya sampah ditumpuk begitu saja, belum profesional. Peminjaman lahan ini yang saya tahu, yang saya ingat waktu itu hanya 4 tahun sampai 2010. Namun apa yang terjadi 2010 harapannya pemerintah provinsi sudah memiliki TPA yang lebih representatif dengan pengelolaan yang lebih profesional. Namun kenyataannya belum. Sehingga lahan ini diperpanjang dan diperluas lagi. 2010 juga pemerintah provinsi mencanangkan pembangunan TPA Legok Nangka atau kita sebutnya sekarang TPPAS Legok Nangka. Namun pembangunan atau rencana TPPAS Legok Nangka yang sudah menghabiskan dana triliunan ini hingga kini belum bisa dioperasikan. Kabar terakhir katanya akan dioperasikan di 2028. Nah, nasib TPA Sarimukti ini yang tempat saya berada ini entah sampai kapan. Apa sampai 2028 atau justru akan diperpanjang lagi. Cuman kalau melihat kondisinya sangat memprihatinkan. Kita lihat beberapa bekas kayu yang ditebang. Sebelumnya ini mereka itu pohon yang tumbuh di sini. Tapi hari ini tinggal pepotongan-pepotongan kayu. Baik, untuk sementara laporan dari saya untuk Sobat Republika terkait kondisi terkini TPA Sarimukti. Ya, itulah video yang hasil dari liputan Kang Sandi dan Kang Opik ke lokasi TPA Sarimukti. Di sana tentu nggak hanya cuman ngeliat-ngeliat doang dong Kang, pasti ya. Ada obrolan dong sama penunggu atau pengelola ya, pengelola di Sarimukti. Betul. Itu seperti apa Kang? Siapa yang ditemui? Kita diterima oleh Pak Diki Prasetyo, beliau itu analis lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Karena memang itu di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup, gitu ya. Dan berceritalah seperti apa kondisi TPA Sarimukti, di mana kapasitasnya itu sudah banyak dilalui ya Pik ya. Betul. Gitu ya. Harusnya itu dari 2006 sampai sekarang tuh harusnya tuh sekitar 2 juta meter kubik yang tertampung. Tapi kenyataannya 25 juta meter kubik sampah yang sudah dibuang ke sana.
Artinya sekitar 1.000 lebih persen 1000 lebih persen. kapasitasnya udah overloaded. Udah overloadednya. Bukan over lagi apa ya istilahnya ya. Kalau over mas 100% ini Iya. sampai 1.000 Betul. bayangin. Dan itu sebenarnya ngeri nggak sih kan kalau kata si bapaknya sendiri dijelasin nggak? Si bapaknya bilang, Pak Diki itu bilang gini teh, ya memang ini sudah over kapasitas, ya mudah-mudahan nggak di sini lagi gitu ya, mudah-mudahan kita punya tempat yang lebih representatif gitu ya, seperti itu. Dan sebulan lalu kalau nggak salah, sebulan 2 bulan lalu ya, kita tahu bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat baru saja memperpanjang penggunaan TPA Sarimukti dan ada 6 hektar yang Ada baru 6 dibabad hektar. itu pohon kayunya itu. Jadi artinya diperluas lagi si Diperluas. kawasannya ya. Betul. Yang 6 hektar tambahan dari yang Betul. sebelumnya gitu. Betul. Dan itu sudah dioperasikan ya? Sudah Juni kalau dioperasikan. nggak salah ya, Juni. Sudah dioperasikan. Berarti kita lihat hasil wawancaranya seperti apa ya. Ya. Oke, Sobat Republika, berikut hasil wawancara dengan analis DLH Provinsi Jabar ya, Pak Diki Prasetyo. Berikut videonya kita lihat. Itu ke kota kabupaten membantunya, perannya membantu untuk kota kabupaten yang memang belum mampu menyediakan TPA, kesulitan dan timbulan sampahnya tinggi, kita hadir di situ, salah satunya Sarimukti. Nah, termasuk yang Bogor dan Cirebon Raya. Tapi untuk yang timbulannya sedikit, kemudian memiliki TPA, kita bantu infrastruktur seperti pembangunan TPS 3R-nya, apakah kendaraan angkutnya dan lain sebagainya. Nah, dulu sejarahnya tadi mungkin bisa diceritakan juga Pak, pada saat itu Bandung Lautan Sampah Pak ya 2026, mungkin lebih hafal juga Bapak. Nyari lah, panik nyari lahan, dapatlah di sini gitu ya. Pada saat itu diputuskan memang TPS Sarimukti ini tidak dibangun secara perencanaan ideal gitu, jadi kecuali yang zona 3. Sedangkan yang lahan baru itu kita perencanaan sebagai TPA ideal. Yang awal itu berapa hektar dulu? Yang awal tuh kita tuh total Yang pertama 21,2 Pak. 21,2. Kita nambah 18,24, tapi yang bisa kita bangun landfill baru itu yang ideal itu hanya 6,3 hektar. Jadi kita beroperasi dari 2006 itu pas sebetulnya sampah udah overload 1.200% Pak. Yang harusnya secara daya tampung itu 2 juta meter kubik. 2 juta meter kubik, sampah sampai 2024 kita udah 25 juta meter kubik Pak. Jadi udah, kalau ibaratkan mangkok Pak udah setinggi apa gitu. Jangan wadah mangkok lagi di atas tepiat gitu Pak. Cari analogi nama Pak. Itulah video bagaimana wawancara dengan DLH Provinsi Jabar soal situasi yang sampah di Sarimukti benar-benar sudah overloaded. Nah, Kang Sandi, berarti kalau sudah overloaded gitu, ini saya ngerinya ke dampak lingkungannya nih, Kang. Betul. Pasti dong, itu Betul. kan sampah itu kan istilahnya ada reaksi kimia Betul. yang pasti menghasilkan gas, menghasilkan air lindi ya istilahnya, air buangan. Nah, itu gimana pakar lingkungan bereaksi nggak melihat kondisi Sarimukti ini? Betul. Kebetulan kemarin tuh pas kita lakukan liputan ke sana, ada dari Forum Penyelamat Hutan Jawa, yang memang selama ini konsen ya. Yang selama ini konsen ke lingkungan. Barat, ya. Mereka pun sama lagi meninjau lokasi itu, gitu ya. Kita sekaligus sama kita diwawancara dimintai komentarnya, gitu ya. Bagaimana hasil analisa mereka terhadap kondisi TPA Sarimukti. Ya Pik ya, siapa aja Pik kemarin? Siapa Pik yang diwawancara? Sobat Opik Pak Eka. Pak Eka Santosa dan juga Pak Tio. Mereka berdua hadir juga ke lokasi ya. Oh jadi kalian sama-sama ada pakar lingkungannya juga, ada DLH-nya juga di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama gitu. Kebetulan itu qadarullah gitu ya. Jadi kita berjumpa di sana. Itu janjian memangnya sebelumnya? Atau Opik kali curi-curi janjian gitu sama Pak Eka diam-diam? Mereka datang duluan ya. Kita justru mereka datang duluan. Kalian ke sana atau surprise ternyata sudah ada pakar lingkungan, pengamat lingkungan ya. Terus apa kata Pak Eka tuh sebenarnya yang melihat? Intinya menyayangkan ya. Kenapa gitu ya? Bahkan Pak Eka Santosa bilang ini kemunduran peradaban. Kemunduran peradaban. Gitu ya, bahwa mengelola sampah hanya dengan membuang secara open dumping lalu ditutup pakai tanah sanitary. Kayak zaman purba gitu maksudnya. Kayak zaman purba. Atau mundur lebih dari zaman purba. Seperti itu gitu. Tapi sempat di-spill juga nggak kayak
sebenarnya siapa sih yang harusnya bertanggung jawab? Gitu ya. Yang harusnya bertanggung jawab memang ini kalau pengelolaan sampah yang saya tahu di undang-undangnya bahwa ini urusan kabupaten kota. Kabupaten kota. Cuman yang Tapi kayaknya kabupaten kota hands up. Ya, Dia nggak mampu karena mampu. mungkin dengan alasan nggak punya teknologi, Betul. nggak punya lahan mungkin Betul. ya. Dan akhirnya di take over sama pemerintah provinsi. Dan ini udah 5 gubernur loh. Udah 5 gubernur. Kalau ya. Pak Deddy Mulyadi ini apa ya kalau istilah Sundanya katemberahan buntut maung ya. Karena dari awal gubernur. Bukan karena suka maung jadi katemberahan. Pak Deddy suka maung. Iya. Tapi ini mah nggak enak maungnya ya, jadi katemberahan buntut. Nggak enak ini mah. Buntutnya doang. Ini awalnya kebijakan Pak Dani Setiawan, Gubernur Pak Dani Setiawan, lanjut ke Pak Ahmad Heriawan. Oh, dari Pak Dani ya? Dari zaman Pak Dani 2006 itu gubernurnya Pak Dani. Yang memutuskan ini sampah harus dibuang ke Sarimukti berarti Pak Dani. Awalnya. Dan memohon kepada pemerintah pusat supaya lahan itu dialihfungsikan jadi TPA. Itu di zaman Pak Dani. Lanjut ke zaman Pak Aher. Dari zaman Pak Aher sempat disela dulu sama PJ Pak Iwan Bule. Betul. Dari PJ lanjut ke Pak Ridwan Kamil. Dari Pak Ridwan Kamil lanjut ke Pak PJ Bey. Ya, Bey Mahmudin. Gitu ya, Bey Mahmudin. Dan sejak 20 Februari 2025 kemarin, KDM yang jadi gubernur. Jadi katemberahan buntut maung. Buntut maung gitu. Tapi kedepannya mudah-mudahan optimis. Berarti 5 gubernur tadi belum ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah sampah di Bandung Raya. Betul. Karena ini bukan hanya kota Bandung ya, Kang ya. Si Sarimukti itu kan untuk Cimahi ya. Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, bahkan Sumedang dan Bandung Barat khususnya. Dan yang terbanyak itu yang terbanyak itu dari Kota Bandung. Sampai berapa tuh Kota Bandung kapasitasnya? Kota Bandung kapasitasnya sampai 1.200 rata-rata per hari. 1.200 ton per hari. Karena dia memproduksi lebih banyak sampah, jumlah penduduknya juga banyak mungkin lebih banyak. Berkorelasi. Tapi berarti ada saran nggak pas ngobrol sama Pak Eka? Maksudnya ini nih Pak Deddy Mulyadi ini harus ada gebrakan atau udah saatnya nih melakukan apa gitu? Iya. Ada nggak di obrolan? Ya berharap sekali kepemimpinan karena Pak Eka mengetahui betul kalau dari obrolan bahwa Pak Deddy ini sosok yang mencintai lingkungan. Jadi masalah sampah insya Allah bisa. Harusnya gitu. Bisa ya. Gitu Pik? Mau makan dulu? Oh iya ini. Silakan. Ini bukan buat dilihat tapi buat dimakan. Silakan. UMKM di Jabar semakin jaya ya di tengah merosotnya ekonomi ya. Iya, betul. Oke. Sambil menunggu Opik makan, kita lihat dulu video dari pakar lingkungan Pak Eka Santosa soal Sarimukti dan dampak lingkungannya seperti apa. Silakan lihat video ini. Ini berada melihat hutan di sekitar Kabupaten Bandung dan juga Bandung Barat ya. Dan hari ini sedang berada di Sarimukti. Yang kita kenal Sarimukti adalah satu area hutan yang dulu tersandera oleh sebuah situasi karena bencana Lewi Gajah. Dan kini sepertinya orang mengatakan ini TPA, tapi di mata kami ini adalah hutan yang disandera dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Sebagaimana juga izin, baik itu yang awal maupun perpanjangan hanya untuk sebuah pemprosesan. Nah kita lihat di sini, ini adalah area yang dulu hanya diberikan untuk kurang lebih 20 hektar ya, dan kemudian diperpanjang tahun 2023 menjadi kurang lebih 40 hektar. Dan di sini tidak ada sebuah pemrosesan, baik untuk sampahnya sendiri, baik organik maupun organik, tetapi lebih konvensional ditimbun ya. Dan kita juga tadi melihat menelusuri tentang instalasi limbah atau lindi yang diakibatkan oleh sebuah kerusakan lingkungan akibat sampah. Sebab memang secara alam ini adalah daerah aliran, dan kita tahu dari teman-teman teman-teman DAS yang selalu memonitor dan memberikan laporan betapa lindinya itu dan yang sudah sangat berbahaya ya, dan masuk langsung ke Citarum.
Nah, ini adalah sebuah koreksi langsung untuk Sekda Jawa Barat yang katanya menggelontorkan uang 18 miliar terakhir adalah untuk pengendalian limbah. Tapi kenyataannya sampai ini hari bahwa kondisi kerusakan air pencemaran itu sangat luar biasa. Nah, kita lihat juga salah satu korban ini, coba kita lihat. Ini kan juga bagian dari suatu dampak ya akibat dari alih fungsi. Ya, kan kita miris, negara kita sedang kesulitan ya untuk kita kesulitan hutan, bahkan kita berjuang terus untuk menyetop alih fungsi lahan ya, hutan dijadikan tempat yang lain ya. Dan sementara kita melihat, saya tidak mengerti gimana ini hutan kayu dari kurang lebih 6 hektar ya, yang kemudian menjadi seperti sampah juga. Ini luar biasa. Dan saya kira ini sesuatu kekurang seriusan atau kecerobohan dan kekurang efisienan ya. Kalau sekarang pemerintah menggalakkan efisiensi, saya kira ini pun bagian dari kecerobohan dalam rangka efisiensi tadi. Coba itu berapa ratus kubik ya hutan jati, dan ini jati loh. Ya, daripada mubazir kan bisa ada sebuah regulasi untuk bagaimana bisa dimanfaatkan. Sekarang itu ya, intinya bahwa kondisi sampah diakui sudah overload, dan tadi bicara juga dengan petugas sudah membatasi sangat luar biasa, dan hari ini per day kurang lebih 1.900 ton masuk per hari di Bandung Raya. Dan ini sudah kewalahan sebetulnya ya. Nah, oleh karena itu ini sebuah koreksi langsung kepada Gubernur Kang Dedi yang suka mengkonten, dan mari kita bersama-sama mengkonten di sini ya tentang kerusakan lingkungan ya. Jadi jangan diwang-wang lah begitu, jangan dikira-kira. Inilah kenyataan kondisi sampah Sarimukti, dan ini adalah sebuah juga kerusakan atau penurunan sebuah nilai peradaban. Mohon ini menjadi perhatian, dan tentu kasus Sarimukti yang sudah overload, yang sudah merusak hutan, kemudian Legok Nangka yang sudah menghabiskan 1,7 triliun yang juga tidak beroperasional adalah satu catatan penting buat Gubernur Jawa Barat, buat Menteri Lingkungan Hidup, dan juga buat Bapak Presiden. Dan ini akan kita bawa untuk dibicarakan dengan pemerintah pusat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Enak Pik kopinya. Alhamdulillah tadi video sudah kita perlihatkan. Ternyata Pak Eka benar ya, ada sisi optimisnya sih dari Pak Eka ya tadi ya. Karena berharap ada gebrakan baru nih dari Pak Deddy Mulyadi untuk memperbaiki Sarimukti. Nah, selain Pak Eka ada satu lagi pakar, Kang Tio. Sama-sama pegiat itu. Sama-sama pegiat lingkungan. Menyorotinya soal apa kemarin Kang Handi kalau Kang Tio? Kalau Kang Tio itu dia lebih fokus ke lindi. Oh, ke lindi. Gitu ya, karena dari tumpukan itu menghasilkan limbah ya, air limbah ya lindi itu ya. Air limbah gitu ya, limbah dari sampah. Dan itu mata air. Itu di situ tuh sumber air ya, karena hutan ya. Yang namanya hutan kan pasti sumber air di situ. Dan itu yang dikhawatirkan, sumber air itu jadi terkontaminasi oleh lindi tadi. Gitu. Oke, kita ada videonya lagi. Ada. Kita lihat gimana penjelasan Kang Tio. Harus seperti apa sih sebenarnya air lindi itu diolah dan diantisipasi biar tidak terlalu mencemari lingkungan. Berikut videonya. Jadi saya hanya membahas ini persoalan lindi. Setelah kita tadi bicara ya, memang ada reklamasi dari lahan yang sudah dipakai di zona 1, zona 2. Nah, zona 1, zona 2 itu tanpa pengolahan lindinya loh sebetulnya. Dan ini merupakan satu mata air. Nah, reklamasi itu tidak berfungsi sebetulnya dalam pengendalian lindi. Karena saat musim hujan akan bercampur lagi dengan air hujan. Ditambah di sini adalah kawasan sumber mata air, sehingga mata air yang keluar dari kawasan ini tetap menjadi suatu itu lindi yang berbahaya gitu loh. Nah, ini yang tidak ada penanganan secara serius. Saya lihat titik
titik beratnya lebih banyak di sini, Kang. Di samping lindi, samping kerusakan kita bisa kasat mata lah. Apa itu udah disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya. Tapi yang paling bahaya ini, nah ancaman berikutnya adalah hutan ini. Ah, ini akan terus berlanjut nih perluasannya. Kalau tidak diselesaikan di hulu atau Legok Nangka Dihidupkan, tidak dioperasionalkan, maka hutan di sini akan habis. Contohnya ini aja. Ini kan sudah overload tadi ya. Overload. Penjelasan Kang Tio di video tadi, Mengerikannya kalau Mengerikan ya. seperti itu. air loh itu, Pik. Air itu kan yang kita benar-benar butuhkan. Nggak ada air, udah kita mau jadi apa gitu kan. Iya, betul, Ternyata sumbernya tercemar seperti itu. Prihatin banget ya. Prihatin saat Nah, tadi kita sempat ngobrol juga kan soal potensi kayu jati. Ya. Kayu jati itu kan udah susah ya, lama kan itu kan tumbuhnya lama. Ya. Dan harganya juga mahal, artinya Mahal juga. memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kan tadi sempat ngeliat-liat Kemarin nggak kayu saya jati? lihat langsung sama Opik ya. Iya, betul. Banyak Jadi, sekali. Ada bangkai-bangkai kayu yang Bangkai kayu ya? bangkai Kenapa kayu. disebut bangkai kayu? Emang Karena kayu bisa sebenarnya mati atau gimana? kalau pohon yang sudah ditebang, Ya. penataan atau penyimpanan kayu itu tidak ditumpuk begitu saja. Oh, harus treatment khusus Ada gitu. treatment Biar kayu khusus. itu benar-benar bisa Terjaga kualitasnya. ya. Kalau memang untuk diproduksi ya. Iya. Terus kondisinya pun tidak setelah dipangkas, dikupas kulitnya lalu disimpan ditumpuk tidak Begitu teratur kayak aja gitu gitu. ya. Soalnya Enggak nanti ada gitu lumut harusnya. mungkin ya, ngebusuk juga mungkin nanti ya. Dan itu kena hujan. Si kayu yang sudah ditebang, pohon itu sudah ditebang, kayunya itu ditumpuk, dia kepanasan, kehujanan gitu ya. Dan kami pun mempertanyakan status kayu ini gimana. Iya. Ini karena Soalnya dari tadi berapa nilainya kalau di 30 miliar. sampai 30 miliar? 30 miliar itu dari banyak sekitar 500 meter kubik ya Ya, kayu jati ya. Waduh, lumayan. Kalau itu diestimasi kalau kita jual angkanya segitu tuh. betul. 30 miliar. Dan itu bukan angka yang kecil ya. Bukan angka kecil. Dan entah seperti apa nih, apakah bisa dijual atau tidak, status hukumnya gimana gitu ya. Cuman yang pasti kami kemarin menemukan bahwa kayu itu tertumpuk tidak tertata, bersatu sama sampah. Jadi benar-benar kayak sampah kayu aja ya. Betul. Sayang sekali ya, pikir Betul. punya niat ngambil gitu, nyolong namanya nih. Jangan. Itu jadinya nyolong ya. Jangan. Nggak boleh. Tapi yang jelas seharusnya ada ya, kayak ditetapkan ini milik siapa. Betul. Apakah milik perhutani mungkin yang punya lahan gitu kan Betul. ya? Atau milik pemerintah Pemprov, provinsi yang atau mengelola. Kementerian Kehutanan. Nah, betul. Yang jelas bahwa otoritas lahan itu sebenarnya Kementerian Kehutanan. Pemerintah provinsi itu usernya, Iya. usernya gitu. Dan kalau tidak salah sudah ada ganti ruginya kalau nggak salah. Jadi Saat- Pemprov mengganti si lahan itu. Betul. Artinya kalau lahan yang yang dipinjam pakai itu pinjam pakai ya? Pinjam pakai. Berarti yang di dalamnya harusnya milik siapa gitu? Harusnya apakah milik Pemprov? Tapi itu kan lahannya. Terhadap pohonnya seperti apa? Ini belum ada yang berani menjelaskan ini statusnya seperti apa. Kayaknya memang belum ada aturan hukumnya ya. Nah, khawatir Dasar mungkin hukumnya belum ada mungkin. kalau langsung dijual jadi atau temuan, kita jadi temuan kan korupsi, repot juga. 30 miliar gede juga tuh. Benar. Kalau buat ngelola sampah kan itu sebenarnya bisa lumayan ya, kan? Betul. Kita lihat deh gimana si kayu-kayu itu menjadi sebuah bangkai kayu tadi ya Kang tadi yang sangat sayang sekali padahal nilai ekonomisnya mencapai 30 miliar. Ini videonya. Nah, Sobat Republika, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa area TPA Sarimukti ini sebelumnya hutan jati dan hutan itu dibabad dan ini kayu-kayu hasil pembabadan di hutan Sarimukti ini. Seperti ini, entah seperti apa, apakah kayu ini punya nilai ekonomi atau tidak, atau akan dijual atau tidak, kami masih akan mengkonfirmasinya kepada pihak yang memiliki otoritas terhadap nasib kayu yang dipangkas ini. Nasib kayu yang dibabat ini. Ini semua. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Masalah sampah itu bukan hal yang kecil, justru gede banget gitu. Sampai 5 gubernur aja belum ada yang bisa
menyelesaikan. Betul. Tapi nih saya pengen tahu aja. Kemarin kan Kang Sandi, Kang Opik ke lokasi langsung. Kalau saya mah enggak ya. Jadi nggak tahu lah feel-nya itu belum bisa Iya. terasa. Kalau membayangkan mungkin bisa dengan melihat video gitu ya. Pengen tahu aja dari Kang Sandi dulu. Setelah melihat suasana atau keadaan Sari Mukti kemarin, apa sih yang ada di benak Kang Sandi? Yang ada di benak saya baru terpanggil ketika melihat langsung ke lokasi. Ini sampah dari daerah saya. Kota Bandung ya? Kota Bandung. Masih kota kan rumahnya? Saya domisili di Kota Bandung gitu ya. Sampah dari Kota Bandung, dari daerah saya dibuang ke sini karena berjauhan dengan lokasi saya. Lokasi tinggal saya. Saya merasa bahwa fine-fine aja soal sampah. Ternyata begitu ngelihat ke sana saya jadi agak merasa berdosa juga. Ada feeling guilty gitu ya? Ya, ada guilty gitu ya. Bahwa oh bener loh, memilah sampah, ngerijus sampah supaya kita tidak berlebihan memproduksi sampah, jadi termotivasi untuk melakukan itu saya. Gitu. Sekarang kan tenang-tenang aja karena saya belum pernah ngelihat TPA Sari Mukti kayak gimana, alam yang dirusak seperti apa, betul, alam yang dibabat, ya. Sehingga santai-santai begitu kemarin ke sana, saya merasa guilty tadi, merasa bersalah, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga mungkin untuk masyarakat. Jangan mentang-mentang kita fine-fine aja di daerah kita nggak ada sampah kita diangkut. Di sana kasihan lingkungan, hutan menangis. Harus mulai dari diri sendiri untuk memilah-milah sampah ya. Betul. Antara sampah kering dan sampah basah. Betul. Minimal itu dulu lah Kang mungkin ya. Kalau kita tidak bisa berbuat lebih banyak ya minimal dari diri kita bisa mulai ada itikat baik untuk mengolah sampah sendiri ya. Betul. Kalau Kang Opik sangat nangis nggak pas ke sana? Jangan nangis. Prihatin sekali Bu. Prihatin ya. Karena hutan ya yang untuk udara kita, hidup kita, kelestarian lingkungan kita itu diratakan gitu. Dan bangkai-bangkainya ya. di pinggir seperti yang sudah tidak terpakai dan tidak berguna gitu. Kan itu asalnya hutan kan berguna untuk menyerap air ya Pak Sandi ya. Tangkapan air ya. Penyerapan air ini dihancurkan begitu saja untuk menampung sampah dari masyarakat Bandung Raya, itu sangat menyedihkan sekali. Dan kayu itu dia sudah memproduksi oksigen dan bisa jadi oksigennya sudah kita hirup. Iya. Dan oksigen itu sangat mahal karena banyak sekali polusi kendaraan itu yang bisa mengkanternya ya istilahnya. Sekarang jadi sampah menimbulkan bau, airnya jadi air limbah juga ya, belum lagi ada gas itu pasti di bawahnya. Berdosa kita kayaknya. Iya. Terhadap lingkungan. Tapi mudah-mudahan di era Kang Deddy Mulyadi ini kita tanamkan optimisme. Masih optimis ya Kang ya? Insya Allah harus optimis. Masa sih gitu ya, udah 5 nih gubernurnya. Betul, coba betul. Kan KDM katanya selalu ada gebrakan ya. Betul. Masa sih nggak ada solusi nih buat ini gitu ya. Kita tunggu aja ya Pik ya. Betul. Kalau nggak ada gebrakan gimana mau ke Dewan lagi? Untuk mendorong ayo dong gitu ya. Iya, betul. Malah yang lebih itu tuh lebih kritis adalah forum penyelamat hutan Jawa dan para aktivis gitu. Iya, betul. Kita sekarang untuk mengontrol pemerintahan kita lebih berharap pada aktivis tuh. Pada aktivis ya. Sekarang kita malah mempertanyakan ini anggota dewan itu. Waduh, seorang Opik mempertanyakan itu. Memang anggota dewan belum ada yang sama sekali menyinggung soal lingkungan ini gitu di Sari Mukti. Anggota dewan kan tergantung ketua kelas ya Bu ya. Oh iya. Istilahnya tergantung ketua fraksi. Kan mereka beresiko juga kalau anggota nggak ikut ketua kelas. Iya. Kan terancam di recall itu. Nggak bisa jalan sendiri gitu ya Pik ya. Iya. Oke, kita spill ketua kelasnya siapa? PDI Bu Ine, ketua fraksi. Siapa lagi Pik? Atau Pak Buki Gerindra. Pak Buki Gerindra. Ya. Pokoknya semoga semua orang dimulai dari kita mungkin akan peduli pada masalah sampah ini dan akan ada solusi nanti ke depannya dari Pak KDM. Sebuah gebrakan yang sangat kita tunggu. Demikian obrolan saya dengan geng redaksi geng host ini. Ini perdana dan semoga akan kita kumpul lagi ya. Di Kongko Redaksi Jabar. Konten ngobrol kolaboratif Redaksi Jabar. Saya Ari, Opik,
Sandi. Demikian obrolan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.